Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nafi Inayati Zahro SEMSI JTT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman semuanya. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah bekerja sama untuk presentasi hari ini. Di sini kami akan memaparkan materi terkait siklus pengolahan data yang akan dijelaskan oleh kami selaku kelompok 4 secara berurutan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NIM 2024-12051. Perkenalkan, nama saya Syakila Farina Nasir, NIM 2024-12148. Materi yang pertama yaitu siklus pengolahan data. Siklus pengolahan data adalah suatu proses di mana sebuah data diproses dan diubah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yang berupa sebuah informasi. Jadi sehingga dapat disimpulkan, siklus pengolahan data adalah suatu proses di mana data mentah diproses dan diubah menjadi informasi yang lebih berguna serta lebih bermakna. Selanjutnya yaitu siklus pengolahan data, di mana proses ini melibatkan beberapa tahap utama. Yang pertama itu memasukkan data atau data input, yaitu proses mengumpulkan dan memasukkan data ke sistem. Yang kedua, memproses data atau data processing, di mana data diolah agar menjadi bentuk yang bisa digunakan. Ketiga, menyimpan data atau data storage, itu menyimpan hasil olahan agar bisa digunakan lagi di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah menghasilkan informasi atau informasi output, yaitu hasil akhir dari proses pengolahan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kalau kita lihat di gambar itu, siklusnya berjalan dari input data, kemudian masuk ke tahap pengolahan data, lalu disimpan, dan akhirnya menghasilkan output informasi. Artinya, data mentah tidak langsung bernilai tanpa melalui proses pengolahan yang sistematis seperti ini. Selanjutnya adalah tahap pemasukan data atau data input. Tahap ini merupakan langkah awal dalam siklus pengolahan data, di mana data dimasukkan ke dalam sistem agar bisa diproses lebih lanjut. Ada beberapa hal penting dalam proses input data. Yang pertama adalah klasifikasi, yaitu memberi kode pada data seperti nomor rekening, kode departemen, dan sebagainya agar lebih mudah dikenali. Yang kedua adalah verifikasi, untuk memastikan data yang dimasukkan itu akurat. Dengan verifikasi, kita bisa mencegah kesalahan input yang bisa bikin proses jadi mahal dan memakan waktu. Yang ketiga adalah pengiriman data atau transmittal, yaitu proses mengirim data dari satu lokasi ke lokasi lain. Misalnya, mesin ATM yang mengirimkan data transaksi ke pusat untuk diproses lebih lanjut. Selain itu, ada juga 3 sumber utama untuk menginput data. Yang pertama itu dokumen sumber atau source document, yaitu formulir tercetak yang digunakan untuk mencatat transaksi. Kedua, turnaround dokumen, yaitu dokumen yang dihasilkan oleh komputer, dikirim ke pihak luar lalu kembali lagi ke perusahaan sebagai data input. Dan yang ketiga, source data automation, yaitu alat yang secara otomatis menangkap data dalam bentuk yang bisa dibaca komputer. Jadi intinya di tahap ini kita memastikan bahwa data yang masuk sudah benar, struktur, dan siap untuk diolah menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya, kita masuk ke tahap penyimpanan data atau data storage. Tahap ini sangat penting karena berfungsi untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan atau diproses, supaya bisa digunakan lagi kapanpun dibutuhkan. Ada beberapa konsep dasar penyimpanan data yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah entity, yaitu suatu yang digunakan untuk menyimpan informasi. Contohnya bisa berupa karyawan, pelanggan, atau persediaan barang. Setiap entity ini mempunyai atribut atau ciri-ciri tertentu. Yang kedua, atributes, yaitu elemen data yang menjadi bagian dari entity tadi. Misalnya alamat pelanggan, nama pelanggan, atau batas kredit. Semuanya termasuk atribut dari entity pelanggan. Dan yang ketiga adalah characters,
yaitu huruf dan angka yang menjadi penyusun data. Dan yang keempat, data value, yaitu kombinasi dari karakter yang memiliki makna. Contohnya, kotak pos 2001 adalah nilai data dari atribut alamat milik perusahaan ABC sebagai entity. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa penyimpanan data itu bukan hanya tentang menaruh data ke tempat tertentu, tapi juga mengatur dan mengelompokkan supaya mudah ditemukan dan digunakan kembali saat dibutuhkan. Selanjutnya ini kita membahas tentang hierarki elemen penyimpanan data. Di dalam sistem penyimpanan data ada tingkatan atau hierarki yang menggambarkan bagaimana data disusun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau kita lihat dari gambar di sebelah kiri, hierarki ini mulai dari yang paling besar yaitu field, adalah elemen data terkecil seperti satu huruf, angka, atau simbol. Beberapa field yang digabung akan membentuk record yang merupakan satu kesatuan data. Misalnya, satu record bisa berisi data lengkap seorang karyawan seperti nama, alamat, dan nomor induk. Kumpulan record yang sejenis kemudian membentuk file, misalnya file data karyawan atau file data pelanggan. Dan kumpulan file-file tersebut disimpan bersama dalam satu unit besar yang disebut database. Nah, di samping ini juga ada beberapa jenis file berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada file induk atau master file, berisi data permanen yang relatif jarang berubah seperti daftar pelanggan. Yang kedua, file transaksi, transaction file, berisi data sementara dari proses transaksi. Kemudian ada file tabel atau tabel file yang berisi referensi atau acuan data yang digunakan selama pemrosesan. Selanjutnya, file sejarah history file yang menyimpan data transaksi yang sudah diproses. Lalu ada juga file cadangan atau backup file, yaitu salinan data atau menghindari kehilangan informasi. Terus selanjutnya suspensi file yang berisi record yang masih dipisahkan sementara untuk diperiksa ulang. Dan yang terakhir, report file, yaitu file yang berisi data sementara yang nantinya akan dicetak untuk laporan. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa sistem penyimpanan data itu tersusun secara berjenjang dan terorganisir, supaya data mudah dicari, diproses, dan digunakan kembali. Selanjutnya ada database. Database adalah kumpulan data yang dikelola secara sistematis agar mudah diakses dan digunakan. Pendekatan database memandang data sebagai sumber daya organisasi yang bisa digunakan oleh seluruh bagian, bukan hanya satu fungsi tertentu. Pengelolaannya dilakukan melalui sistem manajemen database atau DBMS, yaitu proses yang mengatur dan mengendalikan data. Ada juga database administrator atau DBA yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keakuratan data. Selain itu, ada data warehouse, yaitu kumpulan database besar yang digunakan perusahaan dengan bantuan teknologi canggih. Lalu di situ ada dua cara pandang terhadap data. Yang pertama, pandangan logis, logical view, yaitu bagaimana pengguna memahami dan mengorganisasi hubungan antar data. Yang kedua, pandangan fisik, physical view, yaitu bagaimana dan di mana data disimpan secara nyata. Misalnya di hard disk, disket, atau media lain. Selanjutnya itu keuntungan sistem database, yaitu memudahkan mengelola data agar lebih efisien dan aman. Yang pertama, data bisa terintegrasi dan digabung tanpa batas. Yang kedua, laporan lebih fleksibel dan mudah dibuat kapan saja. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dan ketidakkonsistenan data karena disimpan terpusat. Yang keempat, data bersifat independen atau antar program, jadi tidak saling mempengaruhi. Selain itu, sistem database juga lebih aman karena ada pengawasan seperti password dan mendukung analisis lintas fungsi untuk membantu pembuatan laporan manajemen. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pemrosesan data atau data processing. Tahap ini merupakan aktivitas pusat dari siklus pengolahan data, di mana data yang sudah diinput akan diolah menggunakan metode tertentu. Biasanya diperlukan cara untuk memproses data
dengan machine learning dan algoritma kecerdasan buatan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Proses ini dapat berupa perhitungan, pembandingan, pengklasifikasian, pengurutan, pengontrolan, atau pencarian dalam penyimpanan data. Next, ada akses data, yaitu data yang dapat diperbarui, disimpan, dan dipanggil dengan menggunakan alat identifikasi berupa elemen data yang disebut kunci. Ada dua jenis kunci. Yang pertama, ada kunci utama atau primary key, yaitu kunci yang bersifat unik. Yang kedua, ada kunci pendukung atau secondary key, yaitu kunci berupa elemen lain yang digunakan untuk mengidentifikasi record, meskipun tidak unik. Next, ada pengorganisasian file, yaitu cara mengorganisasi file mencakup cara penyimpanan data dalam media penyimpanan fisik dan cara mengakses file. Ada dua metode pengorganisasian file. Yang pertama, metode akses secara urut atau sequential access. Dengan metode ini, mengorganisasi dan memproses file induk dan file transaksi dengan urutan sama. Yang kedua, ada metode akses acak atau sembarang, atau dalam bahasa Inggris disebut direct random access. Dengan menggunakan metode ini, transaksi diproses seketika transaksi itu terjadi. Dengan metode ini, file transaksi dan file induk dapat diproses secara acak. Next, ada metode pemrosesan data. File juga dapat dibedakan berdasarkan kapan transaksi diproses. Transaksi dapat digunakan untuk mengupdate file ketika transaksi itu terjadi atau transaksi tersebut dapat disimpan secara temporer dan diproses dalam sebuah kelompok sekaligus. Ada dua pemrosesan data. Yang pertama, pemrosesan secara kelompok atau batch processing, yaitu pemrosesan transaksi yang sama dalam sebuah kelompok. Pemrosesan dilakukan dengan satuan waktu tertentu, misalnya setiap jam atau setiap hari, atau ketika jumlah transaksi mencapai angka tertentu, misalnya 50 atau 100 transaksi. Transaksi yang sudah terkumpul dalam sebuah batch dapat diproses secara urut dengan teknik pemrosesan langsung. Yang kedua, ada pemrosesan seketika atau online processing. Dengan cara ini, komputer menangkap data secara elektronik dan menyimpannya, sehingga data tersebut dapat diproses lebih lanjut. Sebagai contoh, sebuah bank dapat menangkap data dengan menggunakan terminal online, namun memilih memproses transaksi setelah jam kerja. Metode ini dapat dirinci menjadi dua metode, yaitu metode online real-time processing dan online batch processing. Perkenalkan, nama saya Dan Fernanda dengan NIM 2023-12127. Berikutnya adalah menghasilkan informasi. Menurut Resmiaji, informasi adalah data yang telah diolah di organisasi dan disajikan sedemikian rupa sehingga memiliki arti dan nilai bagi pengguna. Informasi berfungsi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan manajerial, pengawasan operasional, dan pelaporan ke pihak eksternal seperti investor, kreditor, serta pemerintah. Informasi dapat disajikan dalam beberapa bentuk, di antaranya adalah ada laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, dan lain-lain. Kemudian ada laporan manajerial yang membantu pengambilan keputusan strategis, misalnya analisis tren penjualan. Berikutnya ada laporan operasional untuk aktivitas harian seperti rekap kas dan stok bahan. Kemudian informasi dapat juga disajikan dalam bentuk dashboard digital yang menampilkan data secara visual interaktif. Berikutnya ada umpan balik. Informasi yang telah dihasilkan menjadi dasar bagi proses evaluasi dan perbaikan sistem. Umpan balik dari pengguna dapat digunakan untuk memperbaiki tahap input, meningkatkan akurasi data, atau mengoptimalkan proses penyimpanan dan pemrosesan. Contoh adalah dalam fotokopi yang telah memiliki sistem database yang baik. Sistem akan menampilkan laporan penjualan mingguan
yang menunjukkan total pendapatan, produk terlaris, dan waktu penjualan tersibuk. Berdasarkan laporan tersebut, pemilik toko dapat mengambil keputusan untuk menambah stok kopi tertentu atau memperpanjang jam operasional pada waktu ramai pelanggan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan maupun sanggahan, bisa tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.